Belum lama sempat rame kasus di dunia maya. Ceritanya ada anak muda nih, habis party semalaman, kelar pulang. Mobil yang dikendarai ternyata nabrak, bolak-balik, hancur gitu. Ada yang luka ringan, luka berat, macam-macam deh gitu. Setahun kemudian, salah satu dari mereka meninggal. Orang tua korban nggak terima, dilaporin tuh ke polisi, sampai akhirnya si pengemudi masuk penjara sekian tahun dan kena denda. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang pertama, kenapa tuh pengemudi sampai masuk penjara? Padahal bukan kemauannya, sampai terjadi kecelakaan, sampai kemudian kawannya meninggal dunia. Kalau begitu, hukum kejam banget. Emang nggak cukup pakai minta maaf aja gitu. Terus yang kedua, gara-gara berkelakuan baik, hukumannya diringanin. Apa benar bisa begitu? Sebetulnya hukum itu ngelihat kesalahan atau ngelihat kelakuan si pelaku saat sidang berlangsung gitu. Tolong deh jelasin ke aneh biar aneh nggak salah tafsir melihat semua ini gitu. Atas penjelasannya terima kasih gitu. Halo Babe, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Babe. Jadi gini Be, tingkat kematian akibat kecelakaan di Indonesia itu termasuk tinggi Be. Nah, kecelakaan lalu lintas itu apa sih Be? Nah, itu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia dan atau barang. Nah, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan itu terbagi atas 3 golongan B. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas ringan, kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, dan yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Nah, terkait pertanyaan Babe yang katanya temannya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, nah itu masuk kategori kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi kalau dia unsurnya kelalaian, dikenakan penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau unsur kecelakaan itu akibat kesengajaan, maka sanksi pidana penjara bagi si pelaku akan dikenakan sanksi selama-lamanya 12 tahun penjara atau denda sebesar 24 juta rupiah. Selain sanksi-sanksi tadi, maka ada sanksi tambahan Be untuk para pelakunya. Yang pertama, pencabutan surat izin mengemudi, dan yang kedua, ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, terkait pertanyaan Babe yang kedua tentang hal-hal yang meringankan terdakwa di persidangan, jadi gini Be, menurut KUHP, hal-hal yang meringankan seorang tersangka atau terpidana atau terdakwa di pengadilan, yang pertama nih Be, percobaan tindak pidana, kedua membantu tindak pidana, yang ketiga faktor usia Be, pelakunya belum dewasa. Nah Be, terkait pertanyaan Babe yang kedua mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa di dalam proses persidangan, biasanya nih Be, pertama, terdakwa berlaku sopan, kedua, terdakwa bukan residivis, ketiga, usia terdakwa itu masih muda, keempat, sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, kelima, terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada korban dan atau keluarga korban. Nah, hal-hal yang itulah yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di pengadilan. Demikian Be, jawaban dari saya. Semoga Babe puas dengan jawaban dari saya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Be.